Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai cerita dan juga inspirasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Tentu saja kali ini kita mengusung tema yang menarik sekali Sahabat Disdik, yaitu Guru Juara Gebyar TIK 2025 yang bergerak di bidang inovasi media pembelajaran. Sahabat Disdik, pada hari ini kita membahas tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu merevolusi dunia pendidikan. Dan tentu saja kita punya tamu spesial, ini dua guru inspiratif yang baru saja memenangkan Lomba Gebyar TIK tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sapa dulu ya Sahabat Disdik, dua narasumber hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya sapa Ibu Eza Kurniati, Bu Eza ya. Iya, Ibu. Dengan Bapak Putra Irawan. Iya, saya sapa dengan Bapak Putra. Pak, ini mungkin banyak dari sahabat Disdik kita, Bu Eza, yang ingin berkenalan dengan Bapak Ibu hebat ini. Silakan disapa dulu. Bu Eza mungkin boleh menyapa dari sahabat Disdik kita, dipersilakan. Halo Sobat Disdik, saya Eza Kurniati, merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Bungo, dan alhamdulillah saya diamanahkan menjadi juara 1 video pembelajaran di acara Gebyar TIK tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bu. Baik. Di cabang lomba video pembelajaran ya, Iya, Bu Eza, saya ya? video pembelajaran. Iya, baik Pak Putra, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Halo sahabat Disdik, baik di sini saya perkenalkan, saya Putra Irawan dari SMK 6 Tanjung Jabung Timur, merupakan juara 1 mapping hipermedia yang diselenggarakan oleh BTIK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2025. Baik, terima kasih Pak Putra dan juga Bu Eza. Sahabat Disdik, senang sekali ya kita bisa mengenal dua narasumber hebat kita, guru-guru hebat kita ini. Bu Eza, ini gimana perasaannya setelah dinyatakan sebagai pemenang juara 1 gitu? Juara 1 ya. Iya. Pastinya sangat senang sekali Bu gitu. Kenapa? Karena ini untuk lomba yang pertama sekali saya ikuti, Iya. dan alhamdulillah langsung dapat juara gitu, dan pastinya senangnya itu memang sangat luar biasa sekali, dan saya pun nggak kepikiran gitu Bu. Tidak nyangka ya? Nggak nyangka Bu, soalnya kan seprovinsi Jambi loh gitu kan Bu, SMA dan SMK gitu. Iya, SMA, SMK, SLB. Oh, SLB juga. Iya, luar biasa. Iya, Ibu. Baik Bu Eza, berarti ada apa? Ada feeling-feeling sebelumnya? Nggak ada? Nggak nyangka ya? Kalau feeling itu enggak Bu, cuman saya selalu berdoanya memang mintanya juara 1 Bu. Iya dong, jangan nanggung-nanggung ya kalau doa ya. Kalau doanya memang mintanya emang juara 1 gitu Bu. Baik Bu Eza. Saya beralih ke Pak Putra dulu ya Bu Eza. Pak Putra, mind mapping hipermedia ini kan sangat teknis ya Pak ya gitu. Bagaimana Bapak memotivasi agar Bapak ini milih mind mapping gitu, FMH kalau kita singkat itu? Ya Bu. Baik, pada kesempatan kali ini mengapa saya memilih cabang ini? Yang pertama ini adalah bagi saya sendiri yaitu materi yang baru. Nah, sehingga saya mencoba apa itu mapping hipermedia ini. Jadi saya share di Google, mendalamkan ilmu tentang mapping ini. Nah, ternyata seperti ini. Akhirnya saya mencoba untuk mendalami lebih lanjut, untuk mendalami materi ini. Saya melihat banyak contoh dari Google gitu Bu. Jadi sehingga apa yang saya buat itu minimal sama, dan juga saya tidak akan lepas dari juknis yang telah diberikan oleh panitia. Itu yang paling penting, karena sebagus apapun media kita kalau tidak sama dengan yang diminta oleh dewan juri, itu keluar dari konteks lomba gitu. Iya, baik. Gitu. Mungkin di internet mungkin tidak tergambarkan hipermedianya ya Pak ya, banyak mind mappingnya ya, cuman ya gitu kan. Kalau kita lihat di ini kan kita tidak dapat yang langsung link-linknya gitu. Link-linknya, ya. Alhamdulillah setelah ikut lomba ini kita kan masuk di grup dari BTIK ini Bu. Nah, setelah itu kan ada dikasih contoh gitu Bu. Oh seperti ini. Akhirnya saya masih ragu juga untuk membuatnya itu. Apakah yang dibuat ini sama dengan yang diminta gitu Bu. Akhirnya saya baca-baca lagi, ya yang penting saya sudah mencoba yang terbaik, inilah karya saya. Iya, baik. Dan bagus sekali itu Pak. Memang mind mapping hipermedia ini merupakan
pengembangan inovasi media pembelajaran memang dicetuskan dari BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi gitu. Memang dari kita ininya, dan ini akan kita sosialisasikan di seluruh guru Provinsi Jambi. Baik Pak Putra, ini kan kita ingin tahu Pak Putra mengajar bidang studi apa? Bidang studi kimia, Bu. Oh, kimia justru ya. Nah, ini kira-kira apa sih yang melatar belakangi Bapak gitu tertarik ini kan IT ya, Pak ya? Apa sih kira-kira Ya, ceritanya? motivasinya pertama gini, Bu. Saya kan sukanya pertama kali mengajar itu kan kimia itu di sekolah itu kan gurunya banyak, Bu. Iya. Jadi saya mendapat satu mata pelajaran kalau dulu namanya TIK, Bu, di SMA gitu. Nah, jadi saya dapat pertama kali saya motivasinya itu kan belajar desain Corel gitu dan segala macam. Dan juga saya di tahun 2019 itu udah coba buat mengembangkan blog sendiri gitu, Bu. Nah, jadi berawal dari situ saya mencoba ketertarikan dalam bidang TIK itu mulai dari sana. Nah, kemudian saya melihat contoh-contoh konkret yang untuk kimia itu kan bisa diimplementasikan di TIK gitu, Iya, Bu. benar-benar. Karena kalau kita mau mencoba langsung itu susah, Bu. Apalagi misalnya praktikum. Nah, dengannya ada teknologi TIK ini kita bisa membuat satu media yang bisa minimal mendekati apa yang kita harapkan. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi saya pindah ke SMK yang sekarang saya mengajar, itu adalah bagaimana saya melihat teman-teman juga kebetulan di SMK kami kan ada jurusan DKP. DKP, Kalau desain dulu, komunikasi visual. Kalau tahun dulu kan multimedia, Bu. Kan banyak teman-teman kita yang mungkin dari saya lebih jago di multimedia. Dan saya belajar. Nah, alhamdulillah ya teman-teman sangat support gitu, Bu, untuk bisa membantu. Misalnya aplikasi apa yang kita butuhkan, mereka punya gitu, Bu. Jadi saya mencoba. Nah, kalau untuk TIK ini memang saya ibaratnya, Bu, kalau sebelum bisa ya saya harus coba gitu. Jadi sebagaimanapun caranya saya akan maksimal. Jadi orang bisa kenapa kita tidak? tidak? Gitu. Prinsipnya seperti itu. Orang bisa, kita harus lebih bisa. Iya, benar-benar luar biasa sekali ini Pak Putra. Bu Eza, bagaimana dengan Bu Eza? Yang melatar belakangi ini motivasi untuk video pembelajaran ini apa kira-kira? Kebetulan juga Ibu saya di SMA itu sebagai pembina di bagian media komunikasi. Bidang studi sendiri yang diajar? Kalau bidang studi sendiri apa? itu ekonomi. Oh, ekonomi. Iya, ekonomi. Jadi kalau untuk membuat video itu ibaratnya memang sudah kegiatan sehari-hari lah gitu, Ibu. Itu sih yang memotivasi saya kenapa akhirnya ikut membuat video pembelajaran. Terus juga biasanya sering juga dilibatkan dari guru-guru yang pernah ikut, contohnya kayak HGN, terus ada lomba-lomba gitu. Jadi ketika saya lihat membuat video pembelajaran seperti itu, kenapa saya juga nggak ikut coba gitu. Jadi itu yang memotivasi saya harus ikut lomba juga gitu, Ibu. Video pembelajaran ini kan cukup complicated ya. Betul, kita harus ke lapangan, gitu turun ya, ke lapangan. Dan dibantu oleh tim juga. Iya, kebetulan yang bantu itu tim dari siswa sendiri. Tim siswa sendiri, iya. Kalau di sekolah itu Medcom namanya, Ibu. Media komunikasi. Media komunikasi. Iya. Oke. Baik, nah ini terkait dengan karya dan lomba Gebiar TIK yang telah dilaksanakan di tahun 2025 ini oleh BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pak Putra, mungkin banyak sekali nih dari sahabat Disdik, mungkin seperti Pak Putra juga sebelumnya tidak terlalu mengenal mind mapping hypermedia itu apa gitu kan. Bisa ceritakan Pak, kira-kira apa itu mind mapping hypermedia yang Bapak ikuti di Gebiartik ini, terus bisa dijelaskan secara sederhana itu konsepnya seperti apa gitu. Kalau menurut saya seperti satu pohon gitu. Jadi peta pikiran ya Pak ya? Ya, peta pikiran. Kalau di pohon itu kan ada yang batang besarnya, nah itu adalah kalau menurut saya itu adalah materi besarnya gitu. Kemudian ada cabang-cabangnya itu adalah submaterinya. Nah, di dalam submateri itu kan ada juga bagian terkecilnya lagi. Nah, kemudian dari submateri dan materi yang terkecil itu kita hiperlinkkan dengan beberapa media, baik itu teks maupun video atau animasi. Jadi sederhananya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga kita produksi sendiri ya Pak ya, hipermedianya misalnya Bapak nih kimia misalnya membuat animasi bagaimana reaksi zat kimia itu kan bisa dibuat sendiri mungkin ya Pak ya di Canva, dibikin itu dilinkkan ke dalam peta konsepnya, atau video bikin sendiri gitu. Jadi mind mapping hypermedia itu kan mengintegrasikan banyak media yang bisa kita produksi sendiri ya gitu ya Pak Putra ya. Iya Bu. Setelah saya pelajari juga memang kita kadang untuk keterbatasan
pas waktu sosialisasi waktu Iya. itu Bu ya, kan ada yang pas kita dengar kan originalitas itu sangat penting Betul. gitu, karya sendiri. Jadi saya berusaha bagaimana untuk membuat karya-karya itu karya sendiri gitu. Betul, itu yang bikin nilai plus Bapak ya, gitu, ternyata Bu. ya. Walaupun kita dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang Iya. sekarang kita lihat Bu, tapi saya mencoba ya memahami untuk membuat ini pakai aplikasi apa gitu. Iya. Jadi akhirnya saya penuhi apa yang diminta dari daftar Kriteria penilaian ya. Jadi semuanya terpenuhi. Nah, artinya tinggal yang mana lagi yang kurang gitu. Nah, jadi saling kita berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Kebetulan di satu sekolah itu Bu, kami ada juga ikut teman gitu. Jadi sering sharing gitu. Sharing Bu. ya. Nah, jadi kita kalau bagi saya ya kita namanya lomba gitu Bu, ya silakan dilihat ya, nanti hasilnya kita serahkan saja gitu, Iya. yang terbaik. Iya, Jadi kita saling mengisi, saling gitu. motivasi lah ya Pak ya. Iya. Baik Pak Putra, saya beralih ke Bu Eza ya Pak Putra. Bu Eza, ini kan Ibu mengikuti lomba video pembelajaran Bu ya. Nah ini kira-kira kriteria utama yang diminta oleh juri itu penilaiannya seperti apa? Yang pertama itu konteks videonya harus sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Iya. Terus juga saya lihat kemarin itu nilai yang tertinggi itu juga kualitas yang dihasilkan dari videonya gitu. Iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus sinematografinya juga ya Bu ya, kayaknya seperti itu ada beberapa. Terus suaranya juga harus bersih, audionya gitu ya. angelnya juga harus pas. Yang pasti harus menggambarkan bagaimana materi yang Iya. harus disampaikan di dalam video tersebut ya Iya, Bu Ibu. Eza ya. Baik, dari Pak Putra ini kira-kira Pak bisa diceritakan Pak dengan sahabat distrik kita mengenai persiapan perlombaan ini seperti apa gitu. Ya. Bagaimana Pak? Kalau persiapannya kan Bu, pertama karena setiap kita membuat satu berita di media sosial kan, Iya. kita diingatkan Bu 3 tahun itu kan. Jadi setelah beberapa itu kan ada yang share kapan lagi kegiatan GBR TIK gitu. Iya, Bu. iya. Oh, ditunggu ya Pak ya? Iya, memang ditunggu Bu. Iya, Jadi iya. 1 minggu setelah itu dapatlah kita informasi itu di share sama kepala sekolah Bu. Kan kalau tidak salah itu link dari Disdik IG-nya Bu. Iya. Jadi saya pelajari, saya coba ada lomba gitu Bu. Iya. Jadi mulai gitu. Awalnya belum kepikir Bu mau ikut yang mana gitu kan. Setelah dilihat ini ada cabang baru gitu Bu. Nah, jadi saya pelajari. Kalau untuk persiapannya itu kurang lebih 1 minggu Bu. Iya. Nah, dan kegiatannya juga untuk cara pembuatannya saya lebih fokusnya tuh di rumah Bu. Jadi malam hari kadang sampai tengah malam gitu Bu, gitu kan. Kalau di sekolah kesibukan Mengajar, mengajar dan lain-lain, Iya. jadi keterbatasan waktu. Nah, jadi kalau lebih fokus lagi itu 3 hari menjelang penutupan gitu Bu. Oh gitu ya? Iya, jadi dikebut gitu Bu. Tapi saya sudah nyicil satu-satu gitu Iya. Bu. Yang jelas draftnya sudah ada ya Pak ya? Sudah. Iya. Nah, itu pertama itu kita share dulu gimana ini bentuk hipermedianya kayak mana gini. Nah, jadi kita buat dulu media-media yang diinginkan gitu Bu. Nah, saya coba gitu. Akhirnya karena saya sudah ada dalam pikiran tuh begini-begini, udah tinggal nyatukan aja gitu Bu. Iya. Nah, untuk template sendiri itu 3 kali berubah gitu Bu. Jadi Template-nya. pertama begini, tidak cocok. Gini, maksudnya itu pas kita menempatkan posisi ini, tidak pas, Iya. rombak lagi. Iya, baik. Rombak lagi. Baik kita lanjutkan nanti ya sahabat Disdik. Kita bincang-bincangnya dengan 2 guru hebat kita. Tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan 2 narasumber hebat kita. Kali ini kita akan ke Bu Eza dulu ya. Bu Eza, ini bagaimana proses Ibu gitu ya dalam persiapan untuk lomba ini seperti apa? Iya, untuk video itu prosesnya cukup banyak ya Ibu ya. Yang pertama itu harus bikin modul ajarnya dulu. Iya. Setelah bikin modul ajar, bikin sinopsisnya dulu. Setelah sinopsis kita harus ada yang namanya naskah. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada naskah, yang ngeteknya pun bingung nanti Ibu. Iya, Gitu. Nah, betul. jadi naskah itu memang salah satu poin pentingnya dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Terus untuk Softwarenya gitu ya, software editing ya. softwarenya, yang saya gunakan itu adalah CapCut.
CapCut. Iya. Software sejuta umat. Iya, betul. Yang gampang dan bagus ya, Pak ya. Dan kebetulan animasi-animasi yang kita pakai itu yang berbayar Ibu kemarin. Wah, Jadi, lumayan dong modalnya. lumayan modalnya. Jadi untuk bisa menghasilkan yang lebih bagus Iya, kan Ibu. benar-benar. Gitu. Iya. Dan untuk prosesnya itu cukup lama Ibu, hampir 1 minggu lebih sih saya Ibu. Iya, emang sih kalau video ya. Apalagi untuk masalah editing, itu memang saya ngedit sampai malam, ngedit sendiri sampai malam. Jadi memang butuh waktu yang panjang kalau untuk membuat sebuah video pembelajaran. Iya, betul. Butuh kesabaran, ketelitian. Iya, betul Ibu. Karena dalam video pembelajaran ini kan kita butuh persiapan sebelum syuting. Sebelum syuting, terus syutingnya, sesudahnya. sesudah syutingnya gitu ya. Apalagi kalau sesudah syutingnya kan harus menyatukan lagi. Ini pas nggak ya konteksnya ke sini, terus harus dubbing lagi. Iya. Harus kasih lagi elemen-elemennya kan nggak mungkin polos aja gitu. Betul, luar biasa effortnya ini Bu Eza. Harus memikirkan juga ini mau dikasih musik yang sesuai dengan videonya seperti apa Iya, gitu. betul. Dan tidak melanggar lisensi Iya, gitu ya. Itu agak bingungnya di sana ya, Iya, karena betul. banyak syarat-syarat ya. Syarat-syaratnya, Kita ya. mencantumkan karya orang gitu ya. Betul, Bu. Baik, saya beralih ke Pak Putra ya, Pak Eza. Pak Putra, ini kan mind mapping hipermedia sudah pernah diterapkan Pak untuk siswa-siswa kita? Sudah pernah dicoba? Untuk sejauh ini karena ini baru gitu Bu, belum kita terapkan yang seperti ini. Iya. Tapi kalau peta konsep yang pada umumnya sudah. Sudah ya. Ya, belum ada linknya itu mungkin insya Allah tahun ajaran baru kan udah mulai berjalan lagi, kita akan coba terapkan Bu. Dan juga materi yang saya ambil kemarin itu kebetulan sudah diajarkan gitu, jadi cukup kita untuk membuat pengembangan materinya gitu. Iya, baik. Nanti kita lihat bagaimana respon siswa ya terkait Iya. dengan kita kan meringkas ya, membantu Iya, meringkas. Seperti bimbel-bimbel itu kan makanya mahal ya, karena mereka tuh kemampuan Iya. mind mapping itu yang luar biasa gitu, makanya mereka mahal. Baik Bu Eza, ini kira-kira dampak dari video pembelajaran ini pernah dicobakan nggak Bu di SMA 1 Bungo Bu? Sudah Ibu, sudah diterapkan dan dampaknya itu sangat positif pastinya Ibu. Anak-anak seneng ya, mereka kan Pasti karena seneng visual banget, itu mereka iya, seneng ya, seneng banget. nggak Apalagi bosan kalau- ya mereka ya. apalagi kalau diajak masuk kamera itu paling senang Ibu, anak-anak. Iya. Terus juga kan kalau misalnya di pembelajaran kan kita juga menggunakan pembelajaran mendalam. Iya. Berarti kan pembelajaran yang memang benar-benar bermakna dan siswa senang gitu Iya, Ibu. Iya, Jadi benar-benar. dampaknya memang mereka senang dan positif untuk mereka sendiri. Iya, baik. Anak-anak kita zaman sekarang ini mereka nggak terlalu tertarik kalau hanya baca aja, Iya, betul. mereka audio, visual gitu. Memang video pembelajaran itu mewakili semuanya Iya, gitu betul. ya. Dan Pak Putra, mind mapping hipermedia ini kan mencakup semua ya Pak ya. Semua masuk gitu. Peta konsepnya masuk, semua media-medianya masuk gitu kan. Pembelajaran mendalam bisa, coding AI bisa Iya, gitu kan. Nah, Pak, kira-kira dari sekian banyak ini materi dari Bapak gitu kan yang Bapak ajarkan, kira-kira inspirasi utama di balik pemilihan dari Bapak tampilkan untuk karya mind mapping hipermedia kemarin itu apa Pak kira-kira? Untuk kebiartik itu ya gitu kan? Ya, mengapa saya mengambil materi itu gitu Bu? Materi apa kemarin Pak? Materi hidrokarbon Bu. Hidrokarbon, baik. Kemudian mengapa saya ngambil ini tadi, itu kembali lagi ke pertama kali kita search di Google gitu Bu, cari hipermedia itu apa, jadi muncullah tema itu gitu Bu. Iya. Nah, dan kebetulan Jadi PR besarnya hipermedianya itu ya Pak ya? Iya, Karena gitu. mind mapping itu udah biasa gitu Iya. ya. Nah, jadi pas udah ketemu itu dasarnya itu dulu Bu. Jadi pas ini cocok dengan materi yang lagi diajarkan gitu Bu. Nah, setelah kita mendalami lagi apa yang sudah dikasih dicontoh di situ, saya tambah dan saya modif lagi gitu Bu. Gitu. Iya. Jadi pas saya dapat itu kan terpisah-pisah Bu, ada 4 kalau tidak salah Bu. Jadi saya rangkum menjadi satu. Itu ada 3 materi jadinya dari turunan dari hidrokarbon itu. Nah, jadi dari turunan dari hidrokarbon itu kan ada 3 anaknya lagi, maka diturunkan lagi gitu. Nah, jadi setelah dipelajari, wah ini yang sangat masih kita pelajari sekarang gitu Bu. Nah, kalau saya pikir-pikir, mengapa tidak saya coba membuat ini dulu? Iya. Nah, setelah saya buat kan saya sudah punya satu sumber media yang untuk akan lanjut Iya. berikutnya gitu. Bisa Bu. dicobakan langsung ke Ya, anak di dalam kelas ya Pak ya? Diimplementasikan ke kelas. Gitu. Iya, baik-baik. Nah, ini bagaimana dengan Bu Eza, Bu? Dari sekian banyak materi, kenapa materi itu yang Bu angkat untuk video pembelajaran di Lomba Gebiartik kemarin? Gitu Iya. kan? Kan? Tentang apa ya tadi kemarin? Tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Iya, jadi sistem Iya. pembayarannya itu Iya. ada tunai sama non tunai. Jadi kan harapannya itu kan anak
juga terjun langsung gitu Ibu, merasakan sendiri bagaimana sih sebenarnya transaksi yang tunai sama non tunai itu. Iya. Kalau misalnya kita cuma hanya di dalam kelas kan belum tergambarkan ya Ibu ya. Jadi memang saya ajak langsung turun ke lapangan anak-anak itu. Jadi itu masuk ke dalam pembelajaran mendalam yang bermakna bagi mereka gitu. Karena kan pembelajaran ekonomi itu kan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Terus juga sekarang kan teknologi itu memang sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau keluar-keluar itu pasti bayarnya sudah pakai QRIS atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Makanya dari kelas 10 itu memang sudah saya ajarkan seperti itu. Iya, jadi itu turun langsung. Langsungnya mendasari pemilihan materi itu ya. Iya. Baik, ini kita bicara tentang tantangan dan solusi di lapangan pada saat kita melakukan proses belajar mengajar ini Pak Putra dulu Pak, kira-kira Pak, kita kan di daerah ya Pak, dari Tanjung Jabung Timur itu daerah Pak ya, kira-kira tantangan Bapak sebagai seorang guru untuk mengadopsi TIK di daerah Bapak itu kira-kira apa Pak? Ya, kalau kita lihat zamannya sekarang kan semuanya serba digital Bu ya, gitu. Dan bagaimana tantangan kita di daerah ya, terutama kalau daerah di Tanjung Jabung Timur itu kita untuk mengimplementasi TIK itu kan tergantung kadang dengan jaringan internet dan kalau lampu mati ya internetnya mati gitu. Gitu. Nah tapi kita akan mencoba bagaimana membuat satu media itu yang tidak ada jaringan internet gitu dan juga bisa kita implementasikan tadi ke HP siswa Bu. Nah, jadi kita mencoba meramu salah satunya nanti kita buat video pembelajaran, kemudian aplikasi yang sifatnya bisa diinstal di HP gitu. Dan juga kalau kita lihat sekarang anak-anak lebih tertarik ke HP. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran itu bisa mereka bermanfaat HP-nya untuk pembelajaran gitu. Bisa dibawa kemana-mana materinya gitu. Sama mereka ya. Nah, kemudian kita coba membuat modul gitu, modul kemudian kita kemaskan dengan menarik, apalagi sekarang kan aplikasi banyak yang bisa kita pakai untuk membuat media gitu. Iya baik. Berarti tidak ada tantangan berarti lah ya Pak ya dalam penerapan TIK di Tanjabtim ya. Kalau sejauh ini saya rasa tidak ada Bu. Gitu. Apalagi kami kan jurusan multimedia desain komunikasi visual bukan otomatis itu harus sejalan dengan tantangan sekarang gitu. Baik. Nah kalau di Bungo bagaimana Bu? Ada nggak tantangan dalam penerapan pembelajaran TIK? Iya, kalau untuk fasilitas sih kalau di sekolah itu cukup memadai. Kalau untuk infokus, terus untuk anak-anak membawa alat-alat elektroniknya itu alhamdulillah sudah tidak ada tantangan nih Bu. Kalau untuk internet juga kalau di Bungo kan tidak susah gitu Ibu. Gampang sudah, ya. Gampang. Apalagi SMA 1 Bungo ya. Iya, aksesnya kan dekat di tengah kota. Paling tantangannya itu ada di kita sendirilah gurunya gitu. Motivasinya ya. Terus juga kan kalau misalnya kita ngajar itu memang yang teknologi itulah yang membuat anak-anak itu semangat gitu Ibu. Jadi memang tantangannya itu ada di gurunya. Besok kita harus ngajarnya pakai edukasi apalagi ya gitu, harus pakai video pembelajarannya seperti apalagi ya gitu. Dan kebetulan kemarin yang pas di lomba itu saya nyematkan ini pakai EduCaPlay Bu. Kan itu pada semangat semua itu Bu. Dia kalau ya ada game-game yang aneh-aneh itu pasti semangat gitu ya Bu. Anak kalau sudah play itu senang dia. Mereka merasa tertantang ya. Iya betul. Jadi tantangannya di situ sih Bu. Jadi besok kita kalau mau ngajar harus ada video yang seperti apa lagi. Berarti tantangannya dari diri sendiri ya, dari si gurunya sendiri gitu. Karena kan nggak mungkin kalau kita pakai itu terus selama 1 semester gitu kan Bu. Artinya gurunya ini harus punya motivasi yang kuat ya. Betul, kita harus motivasi kuat untuk menghasilkan media pembelajaran yang interaktif gitu ya. Betul, nah ini terkait dengan dampak bagi sekolah ya karya kita ini kira-kira Pak Putra dulu Pak. Pak karya Bapak ini kira-kira rencana ke depannya setelah menang lomba ini mau apa Pak Putra? Ya, pertama kali ya tentu kita akan mensosialisasikan di internal gitu di sekolah. Kita coba bagaimana mengajak teman-teman merancang satu media pembelajaran seperti ini gitu. Nah, terkait MMH ini terutama ya Pak ya? Terkait yang apa yang sudah saya pelajari. Nah, dengan kita seperti itu ya mudah-mudahan kita bisa menulari juga ke sekolah-sekolah yang lain gitu. Dan juga kita insya Allah
kalau ada teman-teman ingin berbagi, kita akan selalu berbagi praktik baik gitu untuk masalah ini gitu. Dan coba diterapkan di pembelajaran ya Pak ya. Iya. Jadi artinya siswa kita tidak pusing lagi dia dengan dihajar begitu berlembar-lembar materi gitu. Iya. Dan apabila terkendala oleh jaringan, Iya. mind mapping hipermedia ini kan bisa yang tidak pakai online, dia bisa offline. Kalau pakai PowerPoint kan di slide berikutnya. Tapi intinya si mind mapping itu ada di slide utama awal gitu ya, seperti itu. Baik. Dari Ibu Eza bagaimana Bu? Rencana ke depan setelah menang PD pembelajaran ini gitu. Rencana kedepannya, saya tertarik ini Bu, kan banyak tuh kalau di TikTok guru-guru hebat yang bikin konten pembelajaran gitu. Mungkin setelah menang ini tidak stuck di sini aja gitu, akan banyak video-video yang akan saya lahirkan gitu, yang akan saya buat gitu. Wah, menarik ini. Iya. Kita tunggu sahabat Disdik TikTok dari Ibu Eza Kurniati gitu ya. Tentang pembelajaran juga, tentang pembelajaran. Dan pastinya ilmu ini juga nanti akan saya sharing-sharing juga sama guru-guru yang lain yang ada di SMA Negeri 1 Bungo pastinya. Baik, Mbak Eza. Pak Putra, ada tips untuk guru-guru lain Pak? Mungkin next time kita tahun depan atau tahun depannya lagi ada kegiatan gebiartik lagi misalnya, terutama untuk cabang mind mapping hipermedia ini, ada tipsnya Pak Putra? Kalau menurut saya tipsnya yang pertama kemauan Bu. Kemauan ya, balik lagi lah itu ya. Kemana-kemana ke situ juga baliknya ya. Keberanian. Gitu. Mau mencoba. Mencoba Bu. Kemudian harus mau berbagi waktu. Karena tidak semua orang bisa berbagi waktu. Iya, karena betul. Kesibukan masing-masing gitu. Nah, dan kita yang terakhir itu berani mencoba hal yang baru. Gitu. Iya. Nah, bagaimana nanti kedepannya kita apapun nanti tahun depan kalau masih ada cabang ini, ya tentu kita akan saling berbagi gitu Bu. Ada mau teman mau nanya, kita sharing gitu bagaimana untuk mendapatkan yang terbaik seperti itu. Kita kan kalau semakin sharing, semakin banyak sharing, kita tuh semakin banyak ingat juga ya. Selalu ingat jadi di mana kekurangan kita setelah kita komunikasi, oh ternyata punya saya masih ada kurang di sini ya. Karena muncul pertanyaan kan dari guru-guru yang lain, kita mikir juga ya solusinya. Jadi setelah muncul pertanyaan, oh ternyata punya saya bisa ditambahkan ini gitu. Benar. Dengan kolaborasi dengan teman-teman seperti itu, saya rasa itu menjadi ini juga buat kita. Iya, saya setuju itu. Beza, bagaimana ini tipsnya untuk video pembelajaran buat guru-guru yang lain ini? Iya. Terutama mungkin barangkali ke depan pengen ikut gebiartik juga gitu. Iya. Kalau dari saya sendiri, jangan mikir capeknya, karena bikin video itu memang sangat-sangat capek Ibu. Sangat capek ya. Belum lagi kita mau take video terus ngeditnya, jangan pikirkan capeknya, tapi jalani aja gitu. Karena nanti kalau misalnya hasilnya sudah selesai, itu kepuasan tersendiri itu ada gitu. Sebenarnya video pembelajaran itu pada proses itu menyenangkan sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya tetap semangat yang untuk ikut video-video pembelajaran itu, apalagi teknologi ini sudah sangat canggih gitu kan Ibu. Kita bisa ngedit sendiri dengan aplikasi-aplikasi yang sederhana. Pakai HP aja selesai lah semua urusan. Ya. Sambil baring juga bisa kamu ngedit gitu. Benar. Jadi pokoknya memang capek, tapi kalau sudah selesai itu pas kita nonton hasilnya ternyata bagus ya, keren ya kita gitu. Iya. Ternyata saya bisa ya gitu. Ya sahabat Disdik, Bapak guru hebat kita, Ibu guru hebat kita, ini contoh Bu Eza dan Pak Putra ini gitu ya, untuk bisa berkontribusi di Gebiar TIK. Sangat baik sekali. Nah ini Pak, kira-kira menurut Pak Putra ini Gebiar TIK ini kira-kira kontribusinya seperti apa sih bagi pendidikan Provinsi Jambi? Ya. Pertama kali mengucapkan terima kasih Bu ya kepada Dinas Pendidikan. Tentu Gebiar TIK ini kalau bagi saya ini udah yang keberapa gitu Bu mengikuti. Saya ngikutin semenjak dari tahun 2013 sampai 2015 itu secara offline gitu Bu. Nah, jadi dan juga ini menjadi sebuah buat kita guru ini sebagai ajang untuk mencoba kreativitas gitu Bu. Dengannya ada lomba seperti ini, kita unjuk diri gitu Bu. Orang bisa mengapa saya tidak gitu. Itu pertama, terus kedua ini ya Pak ya, artinya kita mengupgrade diri ya. Iya gitu Bu. Dengannya apalagi sekarang udah kesini itu kan berbasis AI semua gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana nanti ke depannya kita akan mencoba pembelajaran yang berbasis
maka berbasis teknologi itu Bu. Jangan kita kalah dengan siswa gitu Bu. Betul. Gitu kan. Iya, siswa kita udah berkembang kemana-mana ya Bu. Kita masih Situ-situ aja. Artinya kita harus jangan tidur gitu Bu. Artinya kita harus melek terus teknologi dan lain-lain. Kemudian bagaimana perkembangan Gebiar ini, harapannya ya bisa menambah motivasi kami sebagai guru. Dengannya ada ajang Gebiar ini, kita bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman gitu Bu. Kita bisa kenal juga sama Bu Eza sekarang gitu Bu. Dengan berkat Gebiar TIK kenal dengan Bu Eza. Nah, seperti itu Bu. Iya. Baik Pak Putra. Bu Eza, ini bagaimana kontribusi Gebiar TIK ini Bu terkait dengan lomba video pembelajaran? Menurut Ibu Eza gimana gitu? Iya, kalau menurut saya sangat bagus sekali dengan adanya perlombaan Gebiar TIK yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini, Bu. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Putra itu. Ini adalah sebuah wadah untuk kami para Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Jambi, khususnya yaitu bagaimana kami bisa mengembangkan potensi yang kami miliki gitu. Dan ternyata kami bisa kok gitu untuk membuat sebuah video pembelajaran gitu Ibu. Kalau dibayang-bayangin kayaknya rumit ya. Kalau dibayang-bayangin kita harus bikin naskah dulu, harus take video, setelah diedit lagi gitu kan, panjang gitu Bu prosesnya. Tapi Oke, lanjut ya, silakan Bu Eza. ya saya mengucapkan terima kasih Ibu, sangat tidak masih tidak menyangka gitu Ibu bisa sampai di Ini nih piala-pialanya ya. Gitu, ya. Baik Bu Eza. Sudah, Ibu, terima Iya. kasih. Baik, terima kasih Bapak Putra Irawan dan juga Ibu Eza Kurniati. Sudah jauh-jauh ini kita bergabung bincang-bincang di sini di podcast Sahabat Disdik ya, di studio kita. Terima kasih atas inspirasinya, ilmu yang telah dibagikan, dan sekali lagi selamat atas kemenangannya. Iya, terima kasih. Baik, Sahabat Disdik, itulah bincang-bincang kita dengan dua guru hebat kita yang memenangkan Lomba Gebiar TIK 2025 yang dilaksanakan oleh BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Terima kasih ya Sahabat Disdik. Jangan lupa ditonton terus ini podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya kanal di YouTube podcast Sahabat Disdik. Baik, saya Diani Hafidariza dan seluruh tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Putra, terima kasih banyak.